Mas, kalau saya bisnis online, tapi saya menggunakan handphone, bisa nggak? Saya tidak punya laptop, apakah bisa saya bisnis online, sementara saya hanya menggunakan handphone? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Arif Budimana Suko. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin share ke teman-teman semua, karena banyak pertanyaan yang masuk ke saya. Mas, kalau saya bisnis online tapi saya menggunakan handphone, bisa nggak? Ya, atau banyak juga orang yang ingin daftar ikut pelatihan, ingin ikut kelas online ya. Mereka pertanyaannya sama, saya tidak punya laptop, apakah bisa saya mengikuti pelatihan sementara saya hanya menggunakan handphone? Ya, ditambah lagi kemarin ya, beberapa postingan saya di saat wabah virus corona ini menyebar ya, mulai menyebar lah kita bilang di Indonesia, ataupun COVID-19 ini sudah mulai masuk ke Indonesia. Nah, perekonomian di Indonesia ini kan agak sedikit terguncang ya teman-teman ya. Tapi kenyataannya ternyata bisnis online itu masih jalan ya. Bisa jadi ini sebenarnya salah satu percepatan ya bisnis di 4.0 ya. Jadi percepatan di bisnis 4.0 ya. Nah, memang sih ya kita bilang ya, kalau lokasinya tidak di lockdown ya, kemungkinan terbesarnya adalah online itu akan tetap jalan dan akan lebih grow ya, akan lebih naik ya. Itu menurut feeling saya ya. Jadi kalaupun kita di lockdown ataupun di lockdown tapi ekspedisi masih tetap bisa jalan, penjualan online masih bisa jalan, itu justru akan meningkatkan di bisnis online-nya seperti itu. Nah, karena kemarin itu online masih terus jalan, akhirnya banyak sekali teman-teman yang masuk bertanya ya, Mas, saya ini kebetulan bingung sekarang ya, karena situasi seperti ini. Saya lihat bisnis online jalan, tapi saya tidak punya laptop, saya punyanya handphone. Menurut Mas Arif gimana? Bisa nggak saya berbisnis online? Oke. So, buat teman-teman semua yang hanya bermodalkan dari handphone dan tidak menggunakan laptop, saya akan bagikan ataupun saya akan share ke teman-teman semua gimana ya kalau saya pakai handphone atau saya menggunakan laptop. Menurut saya ya, selama saya bermain bisnis online kurang lebih 5 tahun, menggunakan handphone dengan menggunakan laptop hasilnya sangat jauh sekali ya. Jadi sangat jauh sekali. So, buat teman-teman semua yang menonton video ini disimak ya. Ketika kita menggunakan handphone, otomatis kita itu sangat keterbatasan. Itu yang pertama. Keterbatasan itu maksudnya gimana Mas Arif gitu. Keterbatasan itu artinya adalah teman-teman itu tidak bisa mengedit video, tidak bisa mengedit gambar, sulit menggunakan fitur-fitur ya. Sulit untuk membaca data ya, terutama kalau iklan, sulit juga men-setting iklan ya, sulit untuk men-setting promo. Nah, itu adalah kesulitan ketika teman-teman dropship ataupun bisnis online menggunakan yang namanya handphone. Nah, sementara kalau teman-teman menggunakan laptop ataupun menggunakan PC ya, teman-teman itu bisa dibilang bisa mengedit video, bisa mengedit gambar ya, bisa menggunakan semua fitur di marketplace ya, seperti itu. Nah, fitur di marketplace itu kan ada banyak, ada fitur live, ada fitur feed, ada fiturnya iklan ya, ada untuk setting diskon, macam-macam ya. Nah, semua fitur-fitur itu aktif ketika teman-teman menggunakan yang namanya laptop ataupun PC. Nah, jadi kalau kamu bisnis online nih sekedar cuman mau coba-coba ya nggak apa-apa menggunakan handphone gitu. Belum lagi nanti kamu harus menggunakan tools, software ya, karena di dalam bisnis online itu nanti ada software, ada tools segala macamnya. Nah, oleh karena itu saya menyarankan teman-teman itu wajib menggunakan yang namanya laptop ya. Buat kamu yang benar-benar ingin belajar bisnis online, saya sangat menyarankan kamu untuk mempunyai yang namanya laptop seperti itu. So, lalu gini ya, muncul lagi nih pertanyaan, Mas, kira-kira laptop rekomendasi dari Mas Arif itu seperti apa? Nah, saya pribadi sendiri nih udah berbisnis online kurang lebih 5 tahun ya. 5 tahun. Saya sendiri kebanyakan menggunakan laptop itu second. Ini saya saranin buat teman-teman yang ingin membeli ataupun
ingin fokus di bisnis online ya dan ingin membeli laptop, saya sarankan teman-teman itu membeli laptop yang second saja. Kenapa? Satu, biaya kosnya lebih murah ya. Kenapa? Dalam berbisnis ini kita harus meminimalisir cost ya. Jadi yang namanya bisnis kita harus meminimalisir cost dan usahain mendapatkan keuntungan yang besar, kan seperti itu. Nah, saran saya dalam memilih laptop, teman-teman itu pilihlah laptop second. Oke. Setelah laptopnya second, teman-teman cukup cari itu yang menggunakan namanya prosesor Intel. Ya, Intel berapa Mas Arif? Jadi di dalam komputer itu ataupun di dalam laptop itu ada namanya prosesor ya ataupun CPU-nya ya, otak dari komputer. Nah, gunakanlah prosesor ya standarnya ya. Kalau saya sendiri standarnya itu paling minimum saya pakainya Intel Core i5 generasinya yang keempat. Nah, biasanya ya di dalam laptop ada yang namanya RAM. Jadi yang pertama tadi adalah prosesor, yang kedua ada yang namanya RAM. Nah, ketika teman-teman mau memilih laptop, perhatikan yang pertama prosesor, yang kedua RAM-nya ya. Nah, usahakan teman-teman yang mau membeli laptop seminim-minimnya pakailah RAM 4GB ya. Seminim-minimnya pakailah RAM 4GB. Lalu, teman-teman juga harus memperhatikan media penyimpanannya ya. Nah, untuk media penyimpanan sendiri teman-teman bisa menggunakan yang namanya SSD ya. Jadi ketika teman-teman mau beli laptop second nih, teman-teman langsung ke toko atau cari di marketplace ya. Teman-teman bisa cari di dalam marketplace. So teman-teman cari baca deskripsi ataupun keterangannya. Nah, usahakan teman-teman pakai yang namanya SSD ya. SSD itu apa Mas Arif? SSD itu adalah media penyimpanan untuk di laptop teman-teman ataupun di komputer teman-teman. Yang terakhir adalah PGA ya. Kalau misalnya laptop spek harga 4 juta itu biasanya PGA-nya udah lumayan lah ya. Udah dapat yang PGA biasa sih, standar. Itu ya teman-teman ya. Jadi dalam berbisnis online, sekali lagi saya sangat merekomendasikan atau saya sangat menyarankan teman-teman itu menggunakan yang namanya laptop. Banyak ya teman-teman yang ingin join ke kelas kita gitu ataupun pelatihan kita ya, ingin serius belajar online ya, ikut pelatihan saya sama Bung Afan. Itu saya tolak. Kenapa? Karena mereka bilangnya seperti itu tadi, Mas saya hanya punya handphone ya, saya tidak punya laptop, apakah bisa bisnis online dengan menggunakan handphone? Nah, itu biasanya saya tolak seperti itu. Karena saya pribadi dalam menerima ataupun member ya seperti itu ya, ketika dia chat ke saya, kalau dia case-nya itu hanya menggunakan handphone, itu biasanya tidak maksimal seperti itu. So lebih lebih efektif lah ya kita menggunakan laptop ya, terutama kalau misalnya nih kita bilang ya teman-teman pindah-pindah tempat itu juga bisa menggunakan laptop ya. Kalau teman-teman pakai PC ya, kalau teman-teman menggunakan PC memang biasanya PC itu lebih kuat dibandingkan laptop, tapi PC itu sulit diangkat-angkat ya. Komputer itu kan sulit untuk diangkat-angkat. Nah, misalnya teman-teman keluar ya ataupun mau ngerjain orderan di kafe ataupun mau belajar di tempat teman ya, menggunakan PC itu sedikit repot kalau saya bilang ya. Sementara kalau menggunakan laptop itu lebih fleksibel, bisa dipindah-pindah, bisa dikerjain di mana saja ya. Nah, kalau menggunakan handphone itu bukan masalah fleksibel atau tidak fleksibelnya. Secara fleksibel, iya fleksibel karena dari handphone ya, kecil, bisa dibawa di mana aja, bisa dikerjain di mana aja. Tapi fitur-fitur itu tidak bisa terbuka. Sementara kalau untuk komputer ya itu sama dengan laptop sebenarnya ya, cuman lebih tahan lagi itu sebenarnya komputer ya. Secara dia punya kipas yang lebih besar ya, terus abis itu motherboardnya juga ya, PGA-nya, RAM-nya itu lebih besar semua ya, mungkin spesifikasinya lebih bagus. Nah, tapi kalau teman-teman menggunakan komputer itu repot, saya bilang ya. Kalau teman-teman yang pemula, saran saya adalah teman-teman menggunakan laptop second, perhatikan dia CPU-nya, terus perhatikan lagi RAM-nya, usahakan teman-teman menggunakan yang namanya SSD ya. Cukup di situ aja. Nah, harga laptop dengan spesifikasi yang tadi saya bilang
ya. Kalau SSD-nya menggunakan 256 atau SSD menggunakan 128, itu biasanya kisaran secondnya itu adalah di sekitaran 3,5 juta atau 4 jutaan. Tapi laptop kamu sudah sangat kencang seperti laptop harga 7 jutaan, ya. Jadi kamu beli laptop second nih, ya, second dengan harga 4 jutaan, tapi kamu perhatikan spesifikasi yang tadi saya sebutkan, yaitu CPU di Core i5 generasi keempat, RAM 4GB, terus kamu perhatikan lagi di media penyimpanannya menggunakan SSD, apalagi kalau ada PGA-nya, ya, itu biasanya laptop kamu sudah cepat, ya, secepat dimana laptop itu diperkirakan kalau barunya di harga 7 jutaan. Seperti itu teman-teman. So, untuk meminimalisir budget, ya, saya pribadi sendiri, ya, bahkan untuk laptop saya sendiri saya pakai laptop second teman-teman, ya. Saya pakai laptop second tapi yang speknya lumayan tinggi seperti itu. Nah, untuk admin saya itu biasanya laptopnya itu di kisaran harga 3,5 juta sampai 4 juta, ya. Admin saya rata-rata menggunakan laptop seperti itu. So, buat teman-teman yang ingin serius belajar bisnis online, sekali lagi saya merekomendasikan teman-teman itu menggunakan yang namanya laptop, ya. Nah, kalau nanti teman-teman sudah mulai berkembang, sudah mulai punya banyak uang, ya, nah, saya saranin teman-teman itu menggunakan yang namanya PC, ya, karena PC itu tingkat kepuasannya lebih lagi, ya. Kalau PC itu nanti kamu bisa mendekorasi PC-nya keren gitu, ya, pakai lampu-lampu, ya, segala macam, bahkan pakai water cooling, ya. Nah, itu keren banget, ya. Ada seni estetikanya. Seperti itu teman-teman, ya. So, semoga video ini bermanfaat, ya, buat teman-teman semua yang ingin memulai bisnis online, ya. Banyak sekali pertanyaan yang seperti itu, bener. Banyak sekali teman-teman yang nanya seperti itu. Nah, di video ini saya jelaskan, maka teman-teman itu wajib kalau bisa menggunakan yang namanya laptop. Seperti itu, ya. Oke, sampai ketemu lagi di next video bersama saya Arif Budiman. Jangan lupa kamu klik tombol subscribe-nya, ya, dan nyalakan tombol lonceng untuk dapat video notifikasi terbaru dari saya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.